Wahid Itnain Salasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video kali ini saya akan mereview sebuah buku di mana penulisnya tidak ingin diketahui identitasnya. Ada beberapa komunitas yang telah mengundang beliau untuk mengisi sebuah seminar, namun beliau tidak menghadirinya. Karena katanya, kita tidak perlu memikirkan siapa dia, karena sebenarnya apa yang kita pikirkan itu juga yang dia pikirkan, yaitulah kondisi hati seorang perempuan. Nah, teman-teman, di sini saya akan mereview bukunya Payampuan, di mana dia banyak menerbitkan buku-buku dan ada bestseller bukunya. Namun saya hanya ingin mereview buku ini dan ini. Nah, saya termasuk pembaca yang terhitung terlambat membaca buku ini karena ada beberapa teman-teman yang sudah menuntaskan buku ini dan saya membelinya di toko buku Pelangi Ilmu dan itu pun lagi promo paket. Pertama saya akan mereview buku ini, Payampuan Strong. Jadi buku ini mewakili karakter seorang perempuan. Raganya mungkin tidak sekuat seperti laki-laki, tetapi dia memiliki hati dan cinta yang sangat besar. Meskipun perasaannya hancur, meskipun dia terluka, meskipun dia patah hati, tetapi dia akan tetap tersenyum manis untuk menghadapi semua masalah yang dihadapinya. Yaitulah perempuan. Kemudian buku ini juga lebih banyak di mana perempuan itu diperbudak oleh rasa. Kita mulai dari sampulnya, teman-teman. Saya bacakan bagian depannya. Secara fisik kami tak seperkasa laki-laki, tapi apa daya megah tersimpan dan pada kelembutan dan keanggunan perempuan. Kalau sinopsisnya di belakang, siang tak abadi, begitu pula dengan malam. Kemarau tak kekal, begitu pula hujan. Setiap luka akan sembuh seiring waktu. Buku ini tebalnya 132 halaman, dicetak pada tahun 2015. Dan buku ini lebih banyak gambarnya, teman-teman. Dan ini mungkin ciri khasnya dari seorang penulis, dari si penulis itu sendiri. Karena dari dua buku yang saya baca, itu lebih banyak juga gambarnya. Dan buku ini juga ada banyak perumpamaannya. Contohnya, teman-teman, di sini ada montir, perumpamaannya seperti montir, alarm hati, kapal karam maksud saya, tukang batu, perahu bocor, berlayar. Jadi buku ini banyak perumpamaannya. Nah, seperti yang saya pernah baca juga di sini, seperti ibaratkan ban kempes. Nah, seumpamanya teman-teman menaiki sebuah kendaraan dan bannya kempes, otomatis teman-teman kalau tidak mengganti ban tersebut, maka teman-teman akan terganggu atau mungkin terhambat dalam perjalanan. Begitu pula dengan sebuah hubungan. Kalau sebuah hubungan yang kita jalani itu tidak ada lagi kenyamanan, tidak ada lagi rasa yang erat yang kita rasa, ya kenapa tidak kita putuskan atau perbaiki. Oke lah, seumpamanya mengganti ban itu memang berat perjuangannya, apalagi kalau kita tidak lihat bengkel dan sangat jauh, itu otomatis sesuatu yang berat untuk kita. Begitupun ketika kita terluka, kalau kita tetap bertahan, ya otomatis tidak ada kenyamanan yang tercipta di situ. Makanya putuskan seperti itu. Nah, teman-teman, di sini di daftar isinya hanya ada beberapa. Ada mukadimah, kontemplasi, mantra Pilo dan Sophia, kemudian bongkar. Jadi di buku ini lebih banyak bercerita tentang stresnya perempuan, susah move on, tidak adanya kepastian, kemudian tak kunjung untuk dinikahi. Dan juga bercerita di mana perempuan memakai kerudung atau jilbab itu adalah pembatas pandangan laki-laki, bukan hanya sekedar mengikuti tren fashion, tetapi ya memang betul-betul itu bisa menjadi penyelamat untuk dirinya sebagai seorang perempuan. Nah, itu dia teman-teman
review dari buku tentang perempuan strong itu sendiri. Dan kenapa saya tidak panjang lebar, karena memang isinya hanya persoalan rasa yang dibahas, seorang perempuan yang selalu menjadi korbannya laki-laki. Kasihan. Ya mau diapa lagi, sebenarnya sih saya kasihan dengan perempuan yang seperti itu, tapi mau apa lagi, seorang yang dikasihani itu dia tidak mengasihani dirinya. Jadi kembalikan kepada yang menjalaninya. Jadi teman-teman, mungkin kita perlu mengetahui di sini bahwa mungkin Tuhan sedang menguji kita. Apakah kita lebih mencintai ciptaannya dibanding kita mencintai pencipta kita sendiri. Oke, jadi kita lanjut di review buku yang kedua, yaitu Perempuan Nelangsa. Kalau dari KBBI, nelangsa itu sendiri adalah sedih. Jadi buku ini bercerita tentang kesedihan, tetapi juga ada selingan motivasi dari si penulis itu sendiri. 2019 kemarin saya pernah membaca bukunya Gegen tentang nelangsa juga, yang membahas tentang kondisi hati yang dirasakan oleh seorang perempuan itu sendiri. Jadi teman-teman, buku ini membahas tentang jatuh hati, galau, berkeluarga, perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, rindu, seorang ibu yang ditinggalkan oleh anaknya. Kemudian juga membahas tentang perempuan yang dijanji untuk dinikahi tapi tak kunjung untuk dinikahi. Jadi buku ini diceritakan semuanya. Buku ini tebalnya 239 halaman yang dicetak pada tahun 2016 oleh penerbit Transmedia. Kita mulai dari sampul teman-teman. Jadi tebalnya ini tidak seperti yang tadi, yang Perempuan Strong. Saya bacakan di bagian depan. Mari berhenti berpura-pura tegar. Kita ini perempuan yang jelas-jelas punya kegelisahan. Bukan batu yang tak bertuan. Bukan seonggok daging tanpa perasaan. Kalau bagian belakang, menyimpan duka lara, lama-lama memperpanjang sengsara. Terserah, memang ada yang suka menikam dirinya dengan derita. Kau tahu, rata-rata perempuan berumur panjang karena apa? Mungkin karena bisa dengan mudah mengekspresikan, meluapkan, berarti mengurangi beban jiwa. Agar terkuras sampai yang tersisa hanya tawa, bahagia, ya semoga. Jadi ciri khas dari penulis itu sendiri, ada beberapa gambar di dalamnya. Kemudian daftar isinya juga lebih banyak dibanding dengan yang tadi, perempuan yang pertama saya review. Jadi itu teman-teman, jadi apa yang saya sampaikan tadi di awal, buku yang hanya bercerita tentang kesedihan, perceraian, kekerasan, itu membahas buku ini. Hanya itu yang dibahas. Jadi air mata adalah hal yang paling dimengerti oleh perempuan itu sendiri. Air mata tak selalu digambarkan dengan kesedihan, tetapi bisa saja air mata itu digambarkan dengan kebahagiaan. Karena perempuan yang menangis belum tentu dia bersedih, tetapi perempuan yang menangis bisa saja dia sedang bahagia. So, hanya perempuan yang mampu mengerti dirinya. Ada banyak rahasia yang tak diketahui, ada banyak rahasia perempuan yang tak diketahui oleh laki-laki. Jadi, bagi kalian yang khususnya mengalami apa yang diceritakan di buku ini, mulai dari perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, itu semoga saja tidak terjadi pada diri kita, khususnya kalian yang akan menjadi ibu rumah tangga. Jadi itu dia teman-teman review buku tentang Perempuan Nelangsa. Tidak banyak yang saya sampaikan, hanya poin inti saja. Teman-teman bisa melihat dari judulnya saja, teman-teman sudah mengerti bahwa buku ini hanya bercerita tentang kesedihan. Itu dia dua buku yang saya review hari ini, Perempuan Strong dengan Perempuan Nelangsa. Jadi teman-teman, semoga video ini bisa memberi manfaat untuk kita, khususnya para perempuan. Dan bagi kalian yang belum terkontaminasi dengan pergaulan-pergaulan yang tidak baik, seperti galau, sakit hati, dan sebagainya, semoga teman-teman terhindar dari persoalan itu. Karena sebagai perempuan, hanya diri kita sendiri yang mampu mengontrol persoalan itu.
Jadi, terima kasih telah menonton video ini.